Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita telah memasuki usbu sengsara pertama Tuhan Yesus dari 7 usbu sengsara yang akan kita rayakan di tahun 2021 ini. Perjalanan panjang dalam siara pelayanan dari masa raya Natal kemudian Epifania, dan kini kita telah memasuki masa raya sengsara. Hal ini menandakan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita dan tidak pernah berkesudahan. Sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, namun itu tidak akan menyurutkan pengharapan kita kepada Tuhan Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita. Pengharapan itulah yang akan menginspirasi kita dalam memberi isi terhadap perayaan usbu sengsara di tahun ini. Dan hari ini oleh LPJGPM telah menetapkan bacaan Alkitab dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 yang dibingkai dengan tema pemberitaan di usbu ini, yaitu mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Tema ini secara tegas mau menekankan tentang sikap kita selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, untuk tetap berkomitmen setia dan taat kepada Tuhan Yesus apapun tantangannya, bahkan sesulit apapun keadaannya. Iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus harus tetap kuat dan tidak luntur di telan masalah. Sekalipun pada masa sekarang ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu jin, tetapi bagi kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu adalah harga mati. Titik. Oleh karena itu kita perlu belajar dari pengalaman Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memberi inspirasi bagi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai masalah yang datang menghampiri kita. Dengan begitu, baiklah kita simak apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab kita tadi, antara lain. Pertama, bahwa perikop ini berisikan siara perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama para pengikutnya. Dalam siara ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa akan ada anak manusia yang menderita, disesah, dan dibunuh oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Dan hal inilah yang mendorong Petrus untuk menarik dirinya ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Katanya, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atau tidak akan menimpa engkau." Namun reaksi Petrus itu ditanggapi dengan keras yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Ia katakan, "Enyahlah iblis." Hal ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada mereka untuk tidak melihat sesuatu dalam pandangan manusia yang terbatas saja, tetapi juga dalam pandangan kerangka kehendak Allah. Hal ini berkaitan dengan pengakuan Petrus sebelumnya tentang Yesus, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hal kedua dari teks itu adalah bahwa kemudian Tuhan Yesus mengajarkan tentang syarat-syarat mengikutinya, antara lain menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Syarat ini bukanlah suatu paksaan melainkan kerelaan. Mau ikut Yesus atau tidak, itu suka-suka kita, hak bebas kita. Mengikut Yesus harus dengan sukacita dan ikhlas. Pertanyaannya di sini adalah, apa maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan syarat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku? Tentu saja hal ini berkaitan dengan komitmen seseorang yang mau percaya kepadanya. Saudaraku kekasih, makna menyangkal diri dapat diartikan sebagai penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Karena itu yang harus dilakukan adalah mengendalikan diri terhadap keinginan-keinginan duniawi, menyerahkan diri dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga yang lahir dari akta kehidupan kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kedua, memikul salib artinya
setia kepada Tuhan Yesus, sekalipun ada banyak tantangan dan penderitaan yang dihadapi. Salib adalah simbol atau lambang penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Sadar ataupun tidak, masing-masing orang mempunyai salib sendiri-sendiri. Tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari salib itu. Yang penting di sini adalah bagaimana kita menyikapi salib itu. Apakah kita tetap setia memikulnya sambil tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kita kekuatan, ataukah justru kita lari daripadanya? Mengikuti Yesus artinya taat, mengikuti Tuhan Yesus untuk seterusnya dan melakukan semua perintahnya dan kehendaknya. Jadi orang yang mau mengikuti Yesus adalah orang yang selalu mau hidup dalam pertobatan. Itu harus menjadi keputusan radikal semua orang percaya. Dan itu tidak bisa ditawar atau dibujuk dengan jaminan apapun. Seperti lagu pujian kita mengatakan, mengikuti Yesus keputusanku, dan seterusnya. Apapun tantangan yang dihadapi, tidak dapat mengubah keputusan kita untuk mengikuti Yesus. Berjalanlah mengikuti Yesus untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan duniawi. Tetapi tetap setia mengikuti Yesus walaupun menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi taat mengikuti perintah Tuhan sepanjang hidup, maka kita akan sampai pada ungkapan yang mengatakan, tidak ada mahkota tanpa salib dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Tuhan kiranya menolong kita untuk tetap setia dan taat kepadanya. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.